Artinya kalau kita mau mengatasi sakitnya masyarakat sekarang, karena kita tadi punya 5 masalah besar, suka tidak suka, setuju tidak setuju, adalah pendidikan. Karena pendidikan statusnya long term, maka kita ambil jangka pendek. Orang kadang-kadang Bang, maunya kan di pendidikan itu dia mau instan. Padahal nggak ada pendidikan yang instan. Nah, ketika Husnul bilang tidak instan, maka yang terdekat dengan mata kita untuk memberikan pendidikan terbaik adalah keteladanan pemerintah. Yang butir pertama tadi, maka lahirkan kebijakan yang baik. Tunjukkan perilaku aparat hukum yang baik. Gitu loh contohnya. Taat pada hukum. Nah, gitu loh. Jadi kata kuncinya adalah tidak korupsi. Nah, itu makanya kita bilang tadi. Jadi taat hukum ya, tidak korupsi. Ada 3 hal di sini, Husnul. Jadi pertama tadi, bagaimana Anda menunjukkan keteladanan. Yang kedua, bagaimana Anda tadi bersikap Ingnarso suntulodo. Ya, itu ukuran-ukuran tadi. Ingma dia mengentaso tuturian dayani. Sebenarnya kalau pakai kayak zaman dahan, dia tambah lagi 8 karsa kemungkinan. Gitu, kalau pakai akad dalam. Gitu. Tapi saya mengatakan, nggak usah kita bicara tentang 8 dulu. Kita bicara tentang pendidikan depan mata yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki sakitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam program IC Drill Show bersama Husnul Maria dan sahabat saya Iksanuddin Nursi, Dr. Iksanuddin Nursi. Kita membahas tentang berbagai macam persoalan baik global maupun domestik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa mendapatkan bisa diterima oleh para pemirsa sebagai bagian dari pembelajaran, sebagai bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kali ini kembali lagi kita sudah bahas banyak sekali isu Trump, isu Palestina, isu Ukraina, isu Cina, isu berbagai macam isu global. Tapi pada saat yang sama juga IC Drill Show tetap untuk mempelajari what's going on, apa yang terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Tapi lagi-lagi sebagai political scientist, Bang Nursi ini banyak ekonomis, political scientist dan ahli hukum hukum tata negara. Tapi sebenarnya hukum tata negara itu mirip banget dengan politik, tapi persoalannya kawan-kawan yang berada di hukum tata negara tidak mempelajari politiknya. Jadi kadang-kadang ada miss-nya di situ, tapi karena Bang Nursi juga belajar ilmu politik, jadi ya dapat gitu nyambung di dalam konteks itu. Dalam konteks kalau kita bahas tentang negara kayak gitu ya, dengan yang kita sebut sebagai the modern, ya munculnya modern nation state, the separation between state and church, pemisahan antara gereja dan negara, state and corporate versus state versus corporate. Nah, ini yang modern nation state dulu yang di Eropa, di dalam konteks pemisahan agama dan negara. Di dalam konteks itu munculnya modern nation state. Dia sekuler, dia gunakan diksi-diksi ilmiah seperti yang disebut dengan human. Jadi ada full human, ada less human. Ya, sumbernya itu adalah akal, tapi kita tahu akal itu juga terbatas. Tapi bukan berarti di Islam kita nggak gunakan akal itu, afala taqilun, afala tatafakkarun. Itu juga menjadi sangat penting. Reason itu penting di dalam Islam. Nah, ini juga dalam konteks itu. Kemudian produk dari modern nation state itu citizenship. Ya. Kalau kita bahas pemikirannya Thomas Hobbes misalnya, apa yang dilakukan oleh negara modern itu disciplinary state. Jadi dia gunakan polisi dan penjara. Jadi kalau kita lihat zaman Rasulullah nggak ada penjara ya, nggak ada kalau kita bicara tentang itu. Yang kedua lagi pendidikan. Ternyata pendidikan itu juga bagian dari bagaimana negara mengatur citizens-nya tadi, produk dari citizen. Yang ketiga health. Jadi health ini juga health issues ya. Jadi bagaimana kesehatan. Makanya kalau kita lihat di negara-negara Barat yang menggunakan yang katanya demokratis di dalam pemilu, itu seringkali yang digunakan adalah pendidikan, kesehatan, lapangan kerja. Itu diksi-diksi atau kebijakan-kebijakan yang selalu dijual
di dalam konteks kebijakan-kebijakan politiknya. Inclusive growth. Iya. Nah, kalau kita bahas tentang bagaimana pembagian kekuasaan, kalau kita bahas tentang John Locke, ya ini filosofer dari Inggris, tapi pemikirannya tidak dipraktekkan di Inggris karena di Inggris kan dia ada ratu, raja, terus kemudian dia ada House of Commons dan House of Lords kayak gitu ya. House of Lords lebih banyak diangkat di dalam konteks model Westminster sistemnya UK. Dia nggak terlalu penting di dalam konteks House of Lords-nya, tapi tetap ada dignified di situ. Nah, tapi apa pemikiran John Locke itu dipraktekkan di Amerika dengan trias politikanya di dalam konteks lah. Kita di Indonesia kita mau pakai pembagian kekuasaan Distribution atau of power, pemisahan separation of kekuasaan, power. atau di dalam praktiknya ternyata kita berpikir ya ataukah kita model presidensial di dalam konteks rasa parlementer atau dulu parlementer. Rasa Jadi karena kita presidensial. punya presiden, punya perdana menteri, kita pernah punya kayak gitu zaman sistem parlementer sampai kemudian dekret presiden 59. Nah, tapi yang menarik, salah satu yang menarik statementnya John Locke, jangan serahkan political right kepada ateis. Kenapa? Karena ateis itu tidak punya limitation. Sehingga kalau dia dikasih kekuasaan dan dia tidak ada batasan, maka dia bisa melakukan apa saja. Authoritarian. Legalism. Jadi melalui legalism. Jadi balik lagi tadi Bang, di dalam konteks Hobbes bicara disciplinary state, di situ ada kesehatan, ada pendidikan di dalam konteks ini. Nah, sekarang ini kan sangat penting ya di dalam konteks ya, misalnya rekrutmen menteri kesehatan yang bukan dari ilmu kesehatan, bukan dokter, bukan ya rumpun kesehatan. Ini kan internal kementerian sendiri kan A sampai Z ya. Jadi bagaimana undang-undang kesehatan yang baru kayak gitu ya, dari berbagai macam isu, masya Allah kayak gitu kalau kita lihat. Termasuk juga kita selalu mengatakan, oh iya ada BPJS kan gratis. Siapa bilang BPJS gratis? Tapi kalau Anda di Australia, yang namanya healthcare itu ya gratis. Anda dapat kartu itu ya gratis. Anda mau kaya, mau miskin, tinggal kalau kaya dia akan nambah yang namanya private healthcare system. Jadi dia nanti ambil yang asuransi privat, yang dia nambah yang macam-macam untuk fasilitas. Tapi seluruh masyarakat Itu public services namanya. Public services, ya pelayanan publiknya. Di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, kayak gitu kan. Yeah. Amerika tidak. Kalau Amerika kan baru Obama kan yang menandatangani Obamacare di dalam konteks itu dulu. Hillary Clinton dan Bill Clinton itu sebenarnya belajar dari Australia. Waktu itu saya masih kuliah di sana waktu mereka datang itu. Dia mempelajari, makanya dulu seringkali kampanyenya Hillary kan buy one get one free kayak gitu ya, karena Hillary itu mengkontribusikan banyak sekali pemikiran-pemikiran termasuk healthcare sistemnya di Amerika. Jadi dia belajar dari Australia untuk healthcare. Australia termasuk one of the best ya untuk healthcare system selain Belanda, Scandinavian country. Nah Bang, persoalannya kadang-kadang mesin politik kesehatan ya, apakah itu farmasis, apakah itu vaksin, apakah itu healthcare system di dalam konteks itu selalu digunakan di dalam. Jadi dulu kenapa orang-orang aborigin banyak yang meninggal pada saat orang Inggris datang? Itu datang bawa chicken pox. Jadi hanya chicken pox aja itu separuh indigenous people meninggal. Ternyata sama juga. Di Amerika juga demikian. Indian people dulu datang dengan penyakit itu. Ya, yang itu penyakit yang dari Eropa yang dibawa ke, ya nggak tahu dibawa secara sengaja atau tidak sengaja di dalam konteks itu. Jadi dari sejak dulu healthcare system, atau kalau kita pelajari penyakit apa ya, yang itu bagian dari zaman glory kan. Kalau kita bicara 3G kan itu it's a part glory. Kalau Foxy itu bagian dari glory. Kalau bagian di pendekatan dagang. Nah. Tapi dulu juga zaman siapa ya? Zaman Abu Bakar ya. Khulafaur Rasyidin yang kalau ada penyakit yang pandemi yang kayak gitu, apa yang harus lakukan? Karena sebetulnya nggak boleh keluar dari wilayah yang sedang pandemi. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat seperti itu, bagaimana kita melihat di dalam konteks negara dikuasai oleh mereka tapi menggunakan
menggunakan itu sebagai instrumen untuk menguasai. Oke. Jadi vaksin, farmasi, Iya. sistem kesehatannya dan sebagainya di dalam konteks itu. Dalam buku Prahara Bangsa, saya menyebut begini. Satu negara yang selalu berburu, yang masyarakatnya berburu tahta, harta, dan seks gitu ya, dia akan mengalami sakit. Satu negara yang masyarakatnya selalu berburu materialisme, dia tidak akan memperoleh kedamaian. Satu negara yang bangsanya menakarkan kesuksesan dengan ukuran tadi, tahta, harta, dan Seks itu seks tadi. itu, sesungguhnya akan terus-menerus mengalami konflik. Atau konflik memang dipertahankan. Nah, kalau pakai Yang namanya conventional war. Nah, kalau pakai conventional war itu kan sesungguhnya dia merujuk tidak lebih tidak kurang pada Emil Durkheim. Ya, Durkheim. Durkheim kan? Kalau kita merujuk pada Durkheim, Durkheim kan sebenarnya berdampingannya sama Parson. Ya, Talcott Parson. Iya, sama Talcott Parson. Kalau kita bilang Durkheim adalah formatnya konflik, sementara yang dicari oleh Parson adalah sibernetik yang berujung pada kesepakatan dalam pendekatan fungsional, maka pertanyaan besarnya, konflik materialism on materialism base, konflik on materialism base, dan konsensus sibernetik on materialism base, pada hakikatnya juga tidak menemukan hakikat. Kenapa? Karena dua-duanya kalau Parson basis, kenapa materialisme? Karena yang disebut oleh Parson basisnya biologi, Herbert Spencer. Iya, Spencer. Herbert Spencer. Sementara pada yang namanya Emil Durkheim, fisikanya adalah fisika materialisme. Gitu permainannya. Geraknya itu energinya energi benda. Bukan energi Husnul. Energi benda. Vektor itu energi benda Husnul. Jadi teori vektor itu, teori tentang segitiga keseimbangan, teori tentang lingkaran, teori tentang itu energi benda. Jadi sama-sama materialisme, maka kedua-duanya sesungguhnya tidak menemukan hakikat kemanusiaan. Itu yang saya sebut dalam teori saya, gagalnya Barat seabad. Jadi basically teori sebenarnya Barat gagal seabad terus. Dampaknya adalah kelihatan pada masyarakat sekarang. Iya. Jadi kehilangan itu rohnya. Iya. Community sebetulnya hilang community. Nah itu Husnul tahap pertama. Aplikasinya apa? Aplikasinya adalah setiap negara, setiap bangsa yang hidupnya didasarkan pada peranan perbankan, di mana perbankan menandingi peran negara dan konstruksi finance, maka dia akan selalu terjebak pada debt. Itu yang terjadi di Amerika sehari ini. Dan itu tidak cuma negara. Iya. Pada level citizens-nya. Iya, sama. Juga debt juga. Iya, debt. Utang juga. Jadi setiap bangsa atau setiap negara yang masyarakatnya, yang negaranya didasarkan atas peranan perbankan dalam mereka menghidupkan perekonomian, baik pada sektor mikro maupun makro, gitu ya. Karena basisnya basis pada soal surat utang, soal mortgage, soal macam-macam di situ, maka dia akan terjebak ke dalam tadi. Bagaimana negara tersebut sesungguhnya tidak akan menemukan hakikat harga dirinya. Malam menderita, siang terhina, kata Ali bin Abi Thalib, gitu ya. dan kalau pakai kalimat Al-Baqarah, Allah dan Rasulnya yang akan memerangi. Gitu. Jadi jangan pisahkan antara yang namanya kenyataan politik dengan metafisik. Iya, betul. Karena memang pada akhirnya itu sama seperti Husnul tidak bisa memisahkan energi yang Husnul punya dengan tubuh yang Husnul punya. Nggak bisa. Begitu bisa mati. Iya, ruhnya nggak ada. Iya, nggak ada. Itu nggak bisa dipisahkan. Dalam tubuh manusia saja ada energi dan ada fisik tubuh. Dan itu nggak bisa dipisahkan. Begitu dipisahkan itu yang disebut dengan perpisahan. Itu yang disebut dengan roji'un. Energi balik ke tempatnya, fisik balik ke tanah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Sebenarnya ada istilah lain. Ada istilah mati, ada istilah wafat, ada istilah ajal. Jadi ada istilah tuh. Gitu, ada istilah kayak gitu. Tapi kita tidak membahas itu. Enggak bahas itu. Kita bukan ahli fikih. Lalu, tapi saya sering ngebahas itu. Tapi kita tetap, maksudnya ya, itu kan
Islamic teaching. Iya. Jadi itu Teaching. menjadi bagian yang sangat, makanya tadi saya katakan jangan pisahkan antara kenyataan politik dengan Iya. metafisiknya. Oke. Yang kedua, Dengan Husnul, agama dalam konteks ini. yang kedua, setiap bangsa, setiap negara dan bangsa yang Tergantung kesehatannya farma. tergantung pada Farmasi. medical, Modern medicine ya. ya pasti akan dijebak masuk ke dalam perangkap seolah-olah ular adalah penyembuh. Karena di situ katanya Lambangnya ular kan? lambangnya kan iya. Ular. Kan Padahal di situ dia itu kan kepercayaan kepercayaan farmasis. farmasi, dan itu bangsa Ra dulu, dewa Ra dulu. Jadi Iya. modelnya begitu, ular, Ular, kemudian ada ini kan, mangkok yang bisanya dianggap sebagai obat. Mm-mm. Padahal itu pertarungan soal bagaimana racun. Dia bukan penyembuh, bukan itu bukan. racun. Nah, Makanya kalau kalau dalam terlalu konsepsi banyak Islam itu dibedakan antara obat sebagai obat sifat sifat dengan racun memang beda dia gitu. Nah di situ kata kuncinya kalau apa? kita di Islam sebenarnya madu yang Iya, yang madu sama obat itu. jahe sama jinten hitam. cinta itu. Ya, gitu ya. Jadi jelas gitu loh, bukan racun dijadikan Iya. obat. Nah, yang ketiga Walaupun Husnul. itu simbolik kan. Betul, simbolik. Nah, yang ketiga sekarang setiap bangsa, setiap negara dan bangsa yang selalu sibuk mencari keunggulan dengan basis gitu ya, kekuatan fisik, ya. Perang misalnya. Iya, dengan perang Perang kekuatan fisik. konvensional. Itu kan dalam perang fisik gitu ya. Baik yang namanya military, teknologi, keuangan, farmasi, food, gitu ya, keunggulan 5 ini, maka pada hakikatnya dia tidak akan pernah mencapai kedamaian. Dia selalu dalam posisi gelimang peperangan. Jadi yang disebut dengan war, the endless war, perang abadi. Ya sehingga mereka kalau mereka bicara tentang peace, prosperity, gitu ya, and stability. Itu semi imajinasi itu. Betul, saya mau bilang kayak gitu. Lo sedang ngebohong tuh gitu. Sama Dan seperti dia tutup Iya. terus kemudian itu ideologi, kemudian kita di brainwash. Iya. Kita percaya betul gitu. Iya. Sami'na wa ta'na kepada Betul. mereka, padahal Iya. halo, kita punya juga konsep yang lebih, yaitu metafisiknya jangan dihilangkan. Ya. Lalu kalau satu bangsa dan negara dikendalikan oleh kekuatan opini, maka dia tidak akan mempercayai kebenaran. Apa poinnya? Itu berarti Anda tidak pernah bicara tentang data yang akurat, aktual, relevan, signifikan. The truth. Nah, iya. Betul. Artinya Bukan, tapi mereka selalu ngomong itu subjektif. subjektif, tapi pada Subjektif. hakikatnya ini masuk Gunnar Myrdal. Ya, Myrdal itu. Objektivitas adalah intersubjektif. Intersubjektif. Objektivitas adalah intersubjektif. Gunnar Myrdal. Asian drama. Asian drama. Iya. Asian drama itu kasusnya India. India ya. Tapi Anda harus tahu bahwa sesungguhnya ketika opini menjadi intersubjektif itu masuk dalam fallacy truth. Bukan lagi fallacy logic, tapi fallacy truth. Jadi ininya apa? Ya kebenaran falasi, Iya. kebenaran palsu. Modal palsu, nggak maksudnya. Tadi Isnu udah bilang semu, saya menerjemahkan kebenaran palsu gitu loh. Iya. Tapi saya menerjemahkan bukan sekedar fallacy logic, dia menjadi fallacy truth. Gitu. Jadi bukan the real truth. Iya, bukan the real truth gitu. Bukan the substance dari truth. Nah, Tapi kok persoalannya seringkali karena Barat itu selalu ya, tapi mereka juga di satu sisi bicara tentang akal, reason ya. Dia menggunakan reason. ini pembicaraan kita lagi di sini berbau filsafat nih. Jadi sorry aja. Enggak ya, enggak, soalnya ini kan kita membahas kenyataan Iya, politik, iya. kenyataan yang ada, Iya. tapi sebetulnya kesemuanya ini itu ada ditarik kepada pemikiran-pemikiran yang melandasinya, kan kayak gitu kan. Tapi 5 hal yang kita bicarakan tadi, Pak, hakikatnya bisa kita sederhanakan. Berburu kedamaian semu. Berburu kedamaian semu, padahal sudah ada kemudian ya. Yang hakiki. Yang hakiki. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Irji'i Ila rabbiki radiyatan radiyatan mardiyah. Gitu, mestinya. Itu bukan semu. Kan itu Apa indikatornya?
ada dalam ketenangan kalbu dan ketenangan berpikir, sehingga wajahnya selalu cool, tenang, gitu, Dan bercahaya. bercahaya, gitu, Memancarkan Mariana. cahaya. Iya. Kadang-kadang nggak tahu loh. Nah, Jadi bukan karena materi, bukan karena kaya, betul. dengan tas yang branded dari Iya. mana yang harganya miliaran, dengan mobil yang miliaran, enggak, bukan itu. Iya. Tapi karena kita ketundukan kepada metafisik, kepada Tuhan, lah itu akan memancarkan itu tadi kedamaian. Itu dalam saya jadi ingat dalam Al-Arab atau Al-An'am, Omar di situ menunjukkan tentang transaksi yang dilakukan antara manusia Dengan Allah. Sang Pencipta. Iya, hal tijaratan lan tabur. Hal adulukum minat tijarah. Itu pertanyaan, maukah kamu aku kasih tahu kamu tentang transaksi yang menguntungkan? Hal adulukum minat tijarah, gitu kan. Tahu mau ternyata. Jadi bahasanya yang sering kali kita pakai gunakan secara ini kan, kejar akhiratmu, duniamu akan diurus oleh Tuhan. Akan mengikut. Jadi itu ternyata hal adulukum minat tijarah ada 9 musnul. Ada 9 item. Oke. Nah, 9 item tadi, yang 5 hal tadi diatasi dulu. Semuanya ya? Iya, itu yang aku suruh catat cuma 4. Saya masukin ke 5 tadi. Anda tidak boleh berburu tata harta dan kepuasan biologi semata gitu loh. Tapi Anda mesti masuk ke dalam apa yang disebut dengan itu, Anda punya sikap konsisten dan komitmen pada kebenaran adalah kebenaran. Yang saya bilang tadi udah sebagai the real truth gitu loh. Anda harus komitmen tuh pada the real truth tadi. Itu kunci pertama tuh. Dan Anda menjalankan komitmen itu dalam sikap yang konsisten gitu. Tidak, dan selalu berbuat baik kepada orang, mengeluarkan zakat untuk seterusnya, dan seterusnya sampai tetap hormat pada orang tua, berkata-kata yang baik, melawan kejahatan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau disebut dengan melawan kejahatan dengan kebaikan, kejahatan yang bagaimana kita dengan kebaikan? Jadi kita sebetulnya kalau di Islam itu banyak sekali ayat-ayat yang hukumnya itu kisos sebetulnya. Iya. Jadi kalau kan ada yang mengatakan berikan, kalau pipi kiri ditampar berikan pipi kanan. Enggak. Itu enggak adil. Enggak boleh. Enggak fair. Bukan enggak adil, enggak fair. Iya. Tahu enggak perintahnya, Pak? Panggilannya. Ya ayyuhalladzina amanu qisas. Qisas. Itu sebelum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum loh. Perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qisas. Tapi kisas yang bagaimana? Gitu. Jadi artinya di situ dihubungkan dengan posisi transaksi, interaksi. Iya. Jadi transaksi interaksi bukan sembarangan gitu. Saya tidak sedang memprovokasi sesuatu, Usnul. Saya cuma ingin mengatakan, mari kita hidup berdamai. Saya hormati Anda dalam keyakinan Anda, saya hormati Anda dalam kepemikiran Anda, saya hormati Anda dengan perilaku Anda. Amal Anda, amal saya, kan begitu. Ya nggak? Keyakinan saya, keyakinan Anda, keyakinan Anda. Saya tidak akan mengganggu satu sama lain, tapi kita hidup saling menghormati, berdampingan dalam jalur masing-masing karena kita bersaudara dalam bangsa dan tanah air. Sehingga kita saling berbagi dan peduli gitu. Caring, sharing, forgiving, kalimatnya begitu. Caring, sharing, forgiving. Nah, itulah sebenarnya menjawab yang 5 hal tadi. Jadi kata kunci asal muasal ketika kita bicara Bhinneka Tunggal Ika itu tidak sekedar pada kata-kata. Ini di 10 tahun terakhir Anda selalu bicara saya Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika. Tapi dalam praktek Anda tidak pernah caring, Anda tidak pernah sharing, Anda tidak pernah forgiving. Yang terjadi Anda malah melakukan desepsi. Itu benar nggak? Ya itulah yang terjadi kan gitu. Jadi cuma simbolik ya, jadi agama dijadikan simbolik untuk justru menjatuhkan lawan. Jadi kenapa ini saya ajak Husnul bicara begini gitu ya? Karena pada hakikatnya saya bilang begini, kalau Prabowo Subianto lagi-lagi tidak mampu menunjukkan caring, sharing, forgiving-nya, maka dia tidak akan pernah melakukan rekonsiliasi dan dia tidak akan melakukan rehabilitasi atas kerusakan yang pernah terjadi selama 10 tahun. That's okay. Prahara Bangsa menyatakan 10 tahun terjadi kerusakan, Prahara. Buku-buku saya, Prahara Bangsa. Maka yang harus dilakukan Prabowo adalah rekonstruksi dan rehabilitasi. Kalimat rekonstruksi hanya bisa terjadi ketika Anda melakukan dekon. Dekonstruksi. Ada konstruksi, dekonstruksi, rekonstruksi. Kan struktur berpikirnya begitu. Pengertian rekonstruksi itu bukan cuma sekedar pada fungsional, tapi termasuk pada kata-kata struktural, fundamental.
Maka Kita bareng waktu itu bagaimana menyelesaikan masa lalu. Kayaknya Bang Nursi ikut tuh bikin itu. Kita bikin lembaga yang namanya Truth and Reconciliation. Iya. Tapi akhirnya kan nggak berantakan. Jadi tipikal rekonstruksi, rehabilitasi dan repatriasi itu ya, formatnya begitu. Sesungguhnya menjadi tugas seorang pemimpin ketika dia menyandang mandatory constitutional tentang keadilan. Kalau dia bicaranya mandatory constitutional berbasis keadilan, maka yang 5 hal tadi tidak boleh terjadi. Yang 5 hal tadi itu yang kita sebut-sebut itu tidak boleh terjadi. Apa poinnya? Negara tidak boleh menganut, menerapkan kebijakan dan terus-menerus tergulung dalam sistem riba. Itu kata kunci asal muasalnya. Itu persoalannya, tapi kan itu menjadi sumber utama dari liberal. Nah, saya terus dibantah oleh banyak orang. Hampir 99 dosen membantah saya. Mereka berkata, pertanyaannya, Bang, tolong tunjukkan pada kami negara mana yang tidak berutang. Saya dalam hati tersenyum, tapi sekaligus maaf ya, saya jawab sekarang di sini, kalian bego. Kalau itu pertanyaan kalian bego. Kenapa? Karena ada Turkmenistan yang sudah sejak 1995 tanpa hutang. Dari hidupnya tentram sejahtera. Kenapa? Karena hutang itu adalah pintu masuk Anda didikte. Pintu masuk di mana Anda mengalami 7I. Mereka selalu kayak gitu. Itu juga sama ya dengan mengatakan bahwa demokrasi barat dan sebagainya. Kalau kita bicara tentang Islam misalnya, tunjukkan dong negara Islam ya kan, kita balik lagi ke zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Pasti diketawain. Apa sih lah bagus balik lagi ke sana? Daripada kita balik ke 350 tahun sebelum Masehi, zaman Plato, zaman Aristoteles, kan sama aja. Anda hari ini juga mempelajari Aristoteles, mencari Plato, mempelajari Plato, Aristoteles, Socrates, ya kan? Pericles dan sebagainya, 350 tahun sebelum Masehi, kemudian tahun 350, itu sama aja. Jadi kan tinggal Anda mau masuk di sejarah mana di dalam kita melihat karena contoh kayak gitu. Karena khususnya masuknya dalam perspektif sejarah, saya sebut khususnya. Di 53 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, modalnya cuma 3 Husnul setelah berhijrah. Modal sosial, modal politik, modal ekonomi. Modal sosialnya terbukti bagaimana Muhajirin Ansor duduk bareng. Berhasil. Dan berhasil menyingkirkan Yahudi. Dan nggak cuma Muhajirin Ansor memang masalah. Kan kemudian dengan Madinah itu kan? Iya, itu di Madinah maksud saya. Enggak, deket Madinah maksudnya. Piagam Madinah. Piagam Madinah itu kan kelompok yang lain juga ada. Itu yang saya mau bilang. Jadi Muhajirin Ansor ini mengakui keberadaan Yahudi. Bersanding tapi tidak bertanding. Enggak, bersanding. Bersanding tapi tidak bertanding. Gitu ya. Oke. Jadi itu modal sosial. Dia harus taat kepada Rasulullah. Iya, itu modal sosial. Modal sosial ini melahirkan modal politik. Karena itu didirikanlah masjid. Bukti bahwa modal politik itu kokoh, 2 Husnul. Didirikannya masjid dengan segala fungsinya, dengan multifunctionnya, gitu ya. Lalu didirikannya pasar. Jadi tidak ada pasar yang bisa didirikan tanpa kekuasaan, tanpa kedaulatan. Tidak mungkin. Apakah kekuasaan formal atau kekuasaan informal? Apakah kekuasaan legal atau kekuasaan ilegal? Pada akhirnya pasar didirikan karena kekuasaan legal dan kekuasaan ilegal. Karena kekuasaan formal dan kekuasaan informal. Pasar narkoba itu adalah kekuasaan yang dibangun berbasis pada kekuasaan ilegal dan informal. Gitu ya. Dan terstruktur rapi. Begitu juga namanya ketika bicara tentang tabung tiga gas itu. Pada kata tidak sama, itu ada kekuasaan formal dan kekuasaan informal, ada kekuasaan legal dan kekuasaan ilegal. Jadi tidak boleh kita tutup mata dalam melihatnya seperti itu gitu. Artinya sekali lagi, modal sosial dia bisa bergerak kedua sisi. Dia munculnya kekuasaan legal dan kekuasaan ilegal atau kekuasaan informal. Jika kita lihat di situ. Itu yang kedua. Tahu yang ketiga apa? Modal ekonomi. Ini modal sosial, modal politik. Kenapa? Ada 2 tindakan yang paling nyata. Yang paling nyata adalah modal didirikannya pasar dan berikutnya dibenarkannya transaksi air antara Utsman bin Affan dengan Yahudi. Dari 3 komponen ini apa kata kuncinya, Husnul? Mata uang, dinar, dirham, Husnul. Apa kata kunci dari dinar dirham ini? Kata kuncinya adalah dia menggunakan uang dinar
Roma. Hmm. Karena berseberangan dengan Persia. Ya. Saat itu kan memang Roma yang sedang bicara Roma. Jadi Arum itu Gulabdul Arum Dan gitu ya. waktu itu kan sebetulnya ya Roma kan yang dimenangkan. Yang didekatkan ya, pada ajaran Islam itu kebetulan Roma. Nah, saya ingin mengatakan pada Husnul, 5 masalah ini terselesaikan kalau kita bisa memperbaiki 3 hal. Modal sosial kita perbaiki, modal politik kita perbaiki, modal ekonomi kita perbaiki, Husnul. Jadi ringkasnya begitu. Ada nggak konsepnya? Ada. Bagaimana memperbaiki modal sosial, bagaimana memperbaiki modal politik, bagaimana memperbaiki modal ekonomi, sehingga bangsa ini mencapai misinya, yakni tadi melindungi, mencerdaskan, menyejahterakan, dan membangun rasa keadilan dalam jangka panjang. Jadi Gitu, bukan Husnul. cuma ad hoc saja. Iya, bukan ad hoc. Jadi keadilan yang hakiki Iya. dalam konteks itu. Karena menarik. Jadi kalau ini agak berbeda bagi yang punya latar belakang political science. Kalau kita bahas tentang modal kapital, modal sosial, Hannah Pitkin kayak gitu ya. Itu lagi pemenangan pemilu. Tapi kalau di dalam konteks yang kita bahas hari ini itu adalah bagaimana kita membangun negara ya. Jadi modal kapital, modal sosial. Salah satu yang menarik waktu itu di Australia, Bang. Itu pada saat Telkom mau dijual, itu semua pengkritik ya, scholars dan aktivis itu ngamuk kayak gitu ya. Dia bilang nggak bisa. Ini waktu itu John Howard, perdana menterinya, mau menjual Telkom. Telkom itu milik negara, jadi mau dijual. Dan dia mengatakan bahwa sepertiga hasil jualnya itu akan diberikan untuk membangun environment, lingkungan di Australia. Tapi mereka nggak mau. Kenapa? Karena ini adalah modal kapital bagi bangsa Australia kayak gitu ya, negara Australia ya di dalam konteks ini. Nah, dari kita enggak, kita malah punya semuanya yang sebetulnya itu modal kapital negara, ekstraktivisme resources, semua yang namanya ya, sumber daya alam, SDA-nya kita dijual, diberikan. Jadi kita sudah kehilangan cukup besar yang ada dua contoh kapital. Ada 2 contoh yang bisa diambil dari Australia, Husnul. Pada perang Irak, media yang beroperasi itu 3, CNN, BBC, dan ABC. ABC Australia. Ya. Dalam perjalanan, ABC tidak mau mengambil leadingnya CNN. Kenapa? Karena ABC menyatakan CNN tidak fair. Pulang ke Sydney, digugatnya ABC. Karena ABC itu publik. Dengan mudah ABC menjawab, bagaimana mungkin kami mengikuti CNN dan BBC, padahal kami harus bertanggung jawab kepada publik. Gitu. Karena ABC-nya Australia itu publik. Karena mereka melihat CNN dan BBC tidak fair waktu melakukan pemberitaan serangan menyerang Irak. Oke, itu yang pertama. Makanya Australia punya kebijakan oil for food. Iya. Jadi dia beri minyaknya dari Irak untuk Irak beli makanan, pangan dari itu, gandum ya dalam. Itu yang satu, saya catatan penting. Ada catatan penting yang bikin heboh juga di Australia. Apa itu? Ketika Qantas mau melakukan divestasi dan sudah mau dibeli oleh SQ. Nah ternyata privatisasi, kalau kita bilangnya divestasi, privatisasi itu ya, dengan mengambil konsep kemitraan strategis, partnership strategik, kemitraan strategis, tidak melakukan dengan pasar modal, tapi dengan melakukan kemitraan strategis. Apa yang terjadi, Usul? Berbagai partai melakukan penolakan. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Dibuktikan bahwa SQ melakukan penyuapan terhadap sejumlah petinggi. Iya betul. Iya betul. Maka batallah Qantas dibeli oleh oleh SQ. Itu menarik, Husnul. Menarik. Artinya di situ saya melihat publiknya punya integritas ditunjukkan oleh ABC, gitu ya. Tapi kemudian juga sejumlah partai politiknya punya integritas dalam menghadapi serangan modal, gitu, Husnul. Jadi sikap politik militer punya sikap, dalam politik moneter, militer politik punya sikap, dalam konstruksi keuangan sebagai serangan politik, keuangan politik juga punya sikap. Apa poinnya? Poinnya adalah harga diri bangsa.
Jadi 5 masalah yang tadi kita ungkapkan di awal pembicaraan kita, pada hakikatnya berujung pada integritas satu bangsa. Satu bangsa. Apa poinnya? Dignity satu bangsa. Nah, apa poinnya? Pendidikan. Pendidikan. Suka tidak suka karena Husnul pendidikan dari Sydney, gitu ya. Suka tidak suka, Husnul diajarkan tentang kejujuran akademik. Husnul diajarkan tentang kejujuran akademik. Kejujuran akademik itu bermula dari yang namanya usia 0 sampai dengan 5, 5 sampai dengan 15, 15 sampai dengan 25. Itu ditentukan awal, 25 sampai dengan 40, baru kemudian ada terjun ke masyarakat untuk menunjukkan. Then we have integrity on honesty basis. On honesty basis itu loh. Kalau parentingnya dalam konteks Islam sendiri ya itu kan 7 tahun, 14 tahun, 21 tahun di dalam konteks itu lagi-lagi juga begitu, bagaimana sama juga, cuma dipraktekkan atau tidak. Nah, atau negara hadir atau tidak. Nah, disitulah balik lagi ke dalam konstruksi tadi, satu negara akan hancur berantakan, satu masyarakat akan sakit terus-menerus, tersesat sakit terus-menerus jika dia tidak menyelesaikan akar masalah. Di mana itu? Di pendidikan. Nah, sementara pendidikan ada 4, sebentar supaya kita tidak salah. Pendidikan itu ada 4 lembaga. Yang pertama pemerintahan, karena dia memberikan contoh lewat tindakan dan kebijakan. Dia memberi contoh lewat tindakan dan kebijakan, lewat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atas kebijakan. Termasuk anggaran di situ. Termasuk anggaran di situ. Oke, pemerintah. Yang kedua adalah lembaga pendidikan formal. Yang kedua ini lembaga pendidikan formal. Artinya poinnya adalah dosen, guru dan kurikulum. Oke, yang kedua. Yang ketiga adalah lembaga media sosial, lembaga masjid, gereja, apalagi? Jadi kelembagaan masyarakat. Kelembagaan masyarakat. Itu melakukan pendidikan dengan benar. Di situ ya. Media sosial, media formal, gereja, masjid, pura, gitu ya. Semuanya di situ. Semuanya. Nah, yang terakhir, agama. Yang terakhir, keluarga. Itu yang penting. Nah, keluarga. Luruhnya. Iya. Keluarga hancurnya negara. Gitu. Itu tesisnya. Itu tesis IC gitu. Jadi artinya kalau kita mau mengatasi sakitnya masyarakat sekarang, karena kita tadi punya 5 masalah besar, suka tidak suka, setuju tidak setuju adalah pendidikan. Karena pendidikan statusnya long term, maka kita ambil jangka pendek. Orang kadang-kadang Bang maunya kan di pendidikan itu dia mau instan. Padahal nggak ada pendidikan yang instan itu. Nah, ketika Husnul bilang tidak instan, maka yang terdekat dengan mata kita untuk memberikan pendidikan terbaik adalah keteladanan pemerintah. Yang butir pertama tadi, maka lahirlah kebijakan yang baik. Lahirkan kebijakan yang baik. Tunjukkan perilaku aparat hukum yang baik. Gitu loh contohnya. Taat pada hukum. Nah, gitu loh. Jadi kata kuncinya adalah tidak korupsi. Nah, itu makanya kita bilang tadi. Jadi taat hukum ya, tidak korupsi. Ada 3 hal di sini Husnul. Jadi pertama tadi bagaimana Anda menunjukkan keteladanan. Yang kedua bagaimana Anda tadi bersikap Ingarso suntulodo. Ya, itu ukuran-ukuran tadi. Ingmadio mangun kaso tuturi handayani itu. Sebenarnya kalau pakai Kiai Ahmad Dahlan dia tambah lagi 8. 8 karsa kepemimpinan itu kalau pakai Ahmad Dahlan gitu ya. Tapi saya mengatakan nggak usah kita bicara tentang 8 dulu. Kita bicara tentang pendidikan depan mata yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki sakitnya masyarakat. Itu sangat tergantung pada Anda. Anda berbuat benar, maka Anda sedang memperbaiki masyarakat yang sakit, sedang menyembuhkan masyarakat yang sakit. Kalau Anda tidak berbuat tadi yang benar, maka Anda menambah parah sakitnya masyarakat. Gitu. Jadi kalau kita lihat aja rata-rata pendidikan di Indonesia cuma SMP kelas 2 semester 1. Ya, terus kemudian seringkali kita selalu yang dulu menteri-menteri, selalu ini setiap kali menteri-menteri datang itu selalu mengatakan kita harus membangun kurikulum yang untuk lapangan kerja, jadi buruh, kayak gitu kan. Buruhnya mau jadi driver Gojek saja, atau bagaimana sebetulnya peran dari pendidikan, tidak cuma sekedar mencari pekerjaan, tapi sebetulnya bagaimana cara berpikir rakyat sehingga dia bisa mandiri, dia bisa berdaulat, dia bisa mengekspresikan dan sebagainya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini kadang-kadang terus sekarang kan dengan banyak narasi-narasi dari wakil menteri kayak gitu ya, yang perempuan,
dari Cina, dari kampus yang dianggap ternama nomor tiga di dunia atau whatever lah. Itu yang seperti itu sepertinya. Halo, sebetulnya kita banyak sekali sebetulnya dari dalam negeri sendiri yang itu bisa memberikan kontribusi untuk memperbaiki masalah pendidikan di Logikanya Indonesia. begini, Husnul. Kalau mereka tetap ranking pertama dalam dunia pendidikan di dunia, kenapa masyarakatnya sakit? Iya. Ya kan? Itu Sama pertanyaannya. aja. Mau Harvard, mau Stanford, mau MIT, Cambridge, Princeton. Oxford. Ya. Tapi kan kita juga lihat. Jadi kalau dilihat misalnya, akhirnya kan survei menunjukkan bahwa orang Indonesia itu generous, dermawan. Ya itu konsep sedekah sebetulnya di dalam konteks itu. Mu'min marrazaq naum yunfikun. Sedekah, karena sedekah itu salah satu pintu dari rezeki kita kayak gitu ya. Jadi bukan materialisme itu tadi, tapi kebahagiaan yang dari kolbu itu tadi ya, yang di dalam konteks pendidikan. Tapi bukan berarti kemudian negara tidak hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, nanti kayak misalnya sekarang kritik pilihannya makan gratis atau pendidikan gratis. Ya memang susah memilih, tapi sebetulnya terus kemudian juga ada nih, ini Bang Nursi ini gimana? Katanya nanti Basnas zakat akan dibebani untuk memberikan makan gratis. Persoalannya kalau zakat itu penerimanya udah jelas, nggak boleh sembarangan. Mustahiknya. Iya, ada 8 kelompok yang harus ini. Nah ini kalau sekolah kan ada yang kaya, ada yang tidak kaya, dia bukan apa namanya berhak untuk menerima makan dari zakat itu dan sebagainya kayak gitu. Itu perlu difahami. Kadang-kadang kan bagus kan kalau zakat dipakai untuk makan gratis untuk ini. Halo, itu negara lebih baik itu IKN ditutup untuk kemudian dananya dipakai untuk makan. Sadar ya kalau IKN salah ya? Oh iya Bang, loh, kalau gitu kita sudah ngomong dari kapan-kapan. Ya, tapi kalau begitu naskah akademiknya gimana tuh? Emang ada? Ada, Husnul. Tapi menurut saya naskah akademiknya Kan ini banyak sekali yang namanya naskah konstitusi aja nggak ada naskah akademiknya. Iya, ada, tapi naskah akademiknya naskah akademik. Liberalisme. Nggak karu-karuan. Iya kan, di dalam konteks kita tunduk taat patuh. Waktu itu kan ada transaksi. IKN itu nunjukin masyarakat sakit kok, poinnya itu. Dan udah kita kasih tahu, sudah berkali-kali yang sakit. Iya, satu orang yang sakit sebetulnya. Dan kita menjadi BO untuk mengikuti keinginannya, sakitnya dia. Jadi banyak hal Bang ya, kalau kita lihat seperti itu, kita harus waspada. Amin. Ya kan? Insya Allah. Harus waspada bagaimana isu pendidikan kita, bagaimana isu kesehatan kita, bagaimana isu negara harus membuka lapangan kerja untuk anak bangsanya sendiri. Jadi memihaki anak bangsa itu menjadi sangat penting posisinya. Jadi menjadi pejabat jangan celometan atau memberikan statement yang ngawur. Ya kan? Karena dari statement itulah Anda itu kan dulu ada menteri yang mengatakan, oh iya kalau kita tidak mengundang TKA dari Cina, apa Anda bisa menggantikan? Itu tugasmu. Bisa atau tidak bisa, kan dia dibayar untuk mikirin gimana rakyatnya harus bisa dapat lapangan kerja. Saya sampai pada level itu ya. Kalau nggak mau bayar pajak keluar, apa bisa menggantikan TKA? Itu merendahkan bangsa sendiri loh. Merendahkan bangsa. Bukan memihaki bangsa sendiri. Menghinakan bangsa sendiri. Menghinakan. Itu tidak layak, tidak itu sebetulnya dalam konstitusi masuk di apa? Yang perbuatan tercela itu sebetulnya. Iya, nggak boleh, itu pasal 8. Pasal 8 ayat 2. Iya, bahwa kan? ada pihak-pihak melakukan perbuatan tercela. Tapi saya terus bagaimana mengatasi atau menyembuhkan masyarakat yang sedang sakit gitu ya. Jadi tadi keteladanan, yang kedua aparat penegak hukum gitu ya. Aparat penegak hukum. Yang ketiga, ini berkaitan dengan Husnul bilang, alokasi anggaran. Oke. Di mana anggaran mengatasi pengangguran. Ulang, bagaimana anggaran mengatasi pengangguran sehingga mengatasi kemiskinan. Gitu. Yeah. Jadi yang ketiga itu bagaimana alokasi anggaran mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Mereka dulu bicaranya di era SBY, saya ingat betul ini konsepnya Riza dan kawan teman-teman yang waktu itu termasuk saya, yang disebut dengan pro-poor, pro-job. Gitu ya, pro-poor, pro-job, and pro-growth. Orang miskin, pro pekerjaan, dan pro-growth. Nah, jadi ada 3, pro-poor, pro-job, pro-growth.
sebagai aplikasi dari inclusive growth, gitu kan, pertumbuhan inklusif, gitu ya. Lalu kemudian istilah itu di bawah Joko Widodo hilang, karena itu kita masih menjadi BO. Waktu itu yang diperkenalkan oleh Bank Dunia dengan istilah inclusive growth, kita ikut-ikutan menjadi BO. Padahal sesungguhnya kata kuncinya adalah bagaimana kita memperbaiki kebijakan fiat money. Bagaimana kita memperbaiki kebijakan riba, bagaimana kita memperbaiki kebijakan anggaran tidak dalam basis penghisapan, tidak dalam basis yang namanya penjajahan ya itu ya. Iya, tidak dalam basis Penghisapan. menempatkan masyarakat sebagai objek, tapi masyarakat sebagai subjek. Jadi tadi soal bagaimana keteladanan, soal bagaimana aparat hukum, bagaimana soal alokasi anggaran. Yang keempat di sini kebijakannya, gitu ya, harus dibangun yang namanya kerjasama masyarakat dalam rangka, kalau kita bilang civil society, harus dibangun kerjasama masyarakat dalam rangka bersama-sama dengan pemerintah mengatasi problem-problem. Jadi kalau dulu ada cerita itu yang kolaborasi itu. Konsep Cuma kolaborasinya bukan dengan DPR ya, bukan dengan masyarakat, karena itu target grupnya pemerintah adalah warga negara dan masyarakat itu. Teorinya teori siklikal. Siklikalnya adalah karena sumber kedaulatan dari rakyat, maka kedaulatan rakyat dijalankan bagi rakyat, gitu loh. Dari rakyat, Kalimatnya rakyat untuk rakyat. Demos kratos. Nah, tapi ada tetapinya, bukan cuma sekedar bicara dalam rangka demos kratosnya, tapi dalam hak-hak dasarnya. Jadi hak-hak dasar masyarakat dipenuhi. Apa poinnya? Poinnya adalah Anda tidak mengkomersialkan hajat hidup orang banyak. Jadi bukan privatization, Iya. Semua dijual dari sejak Megawati nih ya. Iya, nggak boleh. Tapi dulu kalau kebijakan-kebijakan pakto-pakto zaman Orde Baru dulu sama nggak dengan yang model sekarang? Nah, cerita Paknov dan Pakto itu sebenarnya asal muasal kelanjutan dari deregulasi, debirokratisasi. Ya, itu yang sebelumnya disebut oleh Bang Nursi sebagai Thatcherite dan Reaganite. Dan itu sebenarnya konsepnya itu konsep dari Chicago Boys istilahnya. Jadi kalau awal Orde Baru itu mafia Berkeley, itu cuma untuk Indonesia saja. Kalau mafia Berkeley itu yaitu orang-orang ekonom yang kuliahnya di Berkeley dulu yang mafia Berkeley. Tapi kalau ini pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di Chicago tapi untuk global kayak gitu. Jadi Thatcherite, Reaganite, privatization, deregulasi, debirokratisasi, dan sebagainya yang kayak gitu. Walaupun lucu dulu yang universitas BHMN gitu ya, 7 universitas waktu itu mengatakan bahwa deregulasi, otonomi dan sebagainya itu sesuatu yang tidak bisa. Tidak, dia nggak tahu bahwa itu ada konsepnya, konsep liberalnya. Itu ada ilmunya, itu ada konsepnya, itu 80-an yang kita kenal dengan Thatcherite dan Reaganite. Saya ingat saya masih kuliah tahun 80-an itu. Soalnya sampai begini, sampai kalimat menarik. Waktu itu pernah dibacarakan. Saya bingung melihat cara pemerintah berpikir deregulasi dan debirokratisasi katanya. Yang harus dilakukan oleh pemerintah bukan deregulasi dan debirokratisasi. Karena pada akhirnya peran pemerintah tidak bisa diserahkan ke korporasi. Yang harus dilakukan adalah re-regulasi sehingga tatanan kebijakan dengan tindakan menjadi konsisten dan dalam rangka memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Itu tahun itu aja kita sudah kritis kayak gitu. Maka muncul pertanyaan, keluarga kecil sehat bahagia atau keluarga bahagia kayak keluarga bahagia. Jumlah kecil kan gitu kan keluarga kecil kan gitu. Keluarga kecil norma NKKBS norma keluarga kecil sehat bahagia sejahtera NKKBS. Mestinya dibalik dong. Norma bahagia sejahtera untuk keluarga, keluarganya boleh kecil boleh besar karena relatif. Gitu. Apalagi kalau ini kan ketakutan dengan teori apa itu yang pangan itu demografi dan pangan Malthus ya? Iya, Robert Malthus yang katanya pangan ini semakin sedikit. Scarcity. Ini basisnya teori scarcity. Padahal dari zaman dulu sampai sekarang Allah tetapnya juga mencukupkan. Kan ada rezeki anak, rezeki istri, rezeki menikah, rezeki semuanya ada rezekinya. Cuma kan kita nggak percaya dengan itu. Jangankan engkau manusia, semut pun dan burung pun berikan rezeki. Rezeki rutin, rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka, rezeki
dari Banyaknya usaha, anak, dari banyaknya anak, tadi dari perkawinan, ya. perkawinan, istri dan Iya. sebagainya yang seperti Iya. itu. Nah, makanya balik lagi ya, kalau kita diciptakan Tuhan untuk ibadah, kita diciptakan Tuhan untuk mengikuti aturan-aturan Tuhan, sebetulnya ya kita bisa bahagia kan di dunia. Ya. Barokah negara. Jadi kalau saya mau bilang sama Husnul sebagai penutup ya Husnul ya, menyembuhkan masyarakat yang sakit ini, gitu ya. Ini sebenarnya mudah karena sudah ada perjanjian sucinya, yakni Undang-Undang Dasar NKRI 1945, bukan Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang pada hakikatnya Undang-Undang Dasar 2002. Itu kata kunci pertama. Itu artinya Prabowo Subianto dan rejimnya sekarang, gitu ya, harus mengembalikan segala sesuatu pada perjanjian suci itu. Tapi kan Termasuk katanya partainya dulu salah satu prinsipnya juga akan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, masih nggak? Itu urusan internal partai dia deh. Oh, oke. Tapi ini kita bicara eksternalnya. Bicara negara ya. Bicara negara. Sekarang dia berada di rezim Di kekuasaan. depan mata dia ada dua masalah. Ada persoalan IKN yang sudah tidak ada dananya dan itu berarti mangkrak. Sudah jelas-jelas disebut Sri Mulyani sudah tidak bilang. Dan itu berarti terbuang uang 400 sekian triliun, gitu ya. Itu berarti dan rusaknya lingkungan. Gitu. Itu yang hutan immaterial unaccountable, gitu loh. Immaterial unaccountable. Dan berikutnya kita selesaikan. Dan masih utang-utang juga banyak ternyata. Iya. Banyak pengusaha-pengusaha yang pengusaha kerikil, pengusaha macam-macam yang belum dibayar. Dari persoalan IKN muncul masalah bagaimana menihilkan intervensi, invasi, infiltrasi, interferensi kalangan korporasi. Para bandar-bandar itu. Artinya memang harus dipilah-pilah mana wilayah usaha, mana wilayah politik. Apa kata Krugman? Saya ingat betul karena saya kebetulan ngikuti Krugman sejak dia mengkritiki kebijakan ekonomi internasional. Apa kata Krugman? Bagaimanapun mengelola pemerintahan itu berbeda dengan mengelola korporasi katanya. Ketika Anda masuki ke dalam tadi Reagan dan Thatcherite, maka Anda sudah menyamakan. Maka ketika digunakan istilah subsidi salah sasaran, subsidi tidak tepat sasaran, gitu ya. Anda sesungguhnya sudah masuk ke dalam cara-cara berpikir korporasi. Jadi Gitu. dia Kenapa? untung rugi. Iya, karena Anda sudah berpikir korporasi. Lalu di situ, tapi sekarang dalam kondisi sudah kemajuan teknologi, Anda harus tetap lakukan efisien. Ada perbedaan dalam melihat penggunaan teknologi dalam pemerintahan Dan dengan persoalan pembiayaan. Bedakan dengan benar dong. Iya, betul. Gimana sih Anda sudah mencampur adukan kayak gitu-gitu. Nah, saya ingin mengatakan pada pemirsa IC dari show bahwa sembuhnya masyarakat dari kesakitan seperti ini bukan sekedar pada persoalan makin diserangnya masyarakat dengan teknologi, bahwa mereka diserang sampai dengan di kamar tidur. Jadi kayak family planning program itu langsung masuk ke kamar tidur. Dan itu artinya family war. Udah family war. Sudah perang masuk di dalam. Itulah Australia melarang anak-anak berusia di bawah 16 tahun bermain media sosial. Satu-satunya di dunia nih. Dan kemudian negara di Skandinavia mengembalikan peranan anak-anak menulis tangan. Di kelas saya itu kalau komputer kayak gini saya suruh tutup komputernya. Gitu. HP masuk tas. Minggu depan Anda harus bawa buku dan pulpen. Tapi saya nggak mau pulpennya yang cedik-cedik. Jadi pulpennya yang kayak gini. Jadi nggak cedik-cedik. Persoalannya kan dan dengerin cedik di sini cedik. Ribut kayak gitu. Biarin aja. Ya. Tapi sebetulnya kan itu ilmu mendidik. Iya. Sebenarnya bukan itu mendidik untuk respect and appreciate each other. Yeah. Jadi itu fokus. Itu soft skill. Itu soft skill. Betul. Jadi soft skill yang pertama adalah bagaimana mengajarkan anak umur 0 sampai 5 dan 15 tahun untuk saling respect and appreciate each other. Nah, itu yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Apa poinnya? Pemerintah, siapapun pemimpinnya harus bisa menghormati dan menghargai rakyatnya. Bukan kemudian menjadikan mereka sebagai korban. Sebagaimana kasus
LPG 3 kg. Bagaimana kasus pagar? Bagaimana subsidi juga macam-macam. Macam-macam subsidi ini. Termasuk, minyak goreng ini itu. Katanya yang makan subsidi minyak gorengnya pengusaha. Dan BPKS ngutang. Badan Pengelola Kelapa Sawit itu. Kelapa sawitnya ngutang. Dari konstruksi seperti ini, bagaimana kita menyembuhkan yang sakit itu, lagi-lagi terpulang pada inner value dan inner motive para pejabat. Saya pernah bilang pada Prabowo Subianto, adalah tidak layak seorang pejabat pemerintah menikmati kemewahan di atas penderitaan. Kenapa? Apa yang disebut dengan penderitaan? Sekarang ini masyarakat per kapita menanggung beban hutang 27 juta. Sampai 30 juta ya. Gitu Husnul melihat. Tapi lucu Bang, mereka juga menggunakan yang media sosial untuk pencitraan juga. Beberapa menteri saya lihat beberapa hari ini wakil menteri naik kereta. Berapa lama dia bisa kayak gitu? Ada, maksudnya itu pencitraan kayak gitu loh. Kalau saya kayak gitu kita nggak adun pahit gitu. Iya. That's not the real yang kita butuhkan di dalam konteks itu. Kalau Anda perdagangan, Anda itu menjual menjual barang-barang Indonesia keluar, atau Anda kemudian menjadi pasar, kita menjadi pasar barang-barang luar kayak gitu ya. Kalau Anda menteri dalam negeri, apa yang Anda lakukan? Karena di dalam Kementerian Dalam Negeri itu menurut saya itu sarang dari korupsi yang luar biasa itu di dalam konteks itu sarangnya salah satunya di Kementerian Dalam Negeri kayak gitu. Oke. Jadi kalau mau menyembuhkan masyarakat, kita yang pertama kali memang harus menyembuhkan para pejabat. Menyembuhkan sakit masyarakat sama dengan makanya fungsi dari akademisi, fungsi dari intelektual mengkritisi rezim, baik polisinya maupun tingkah lakunya yang tidak pro kepada rakyat, yang tidak tunduk taat patuh kepada konstitusi, itu menjadi penting. Jadi kalau teman-teman netizen yang mendengarkan IC Real Show yang kadang-kadang misalnya ini itu kan selalu mengatakan jadi aja presiden. Urusannya bukan jadi presiden atau tidak, kita punya fungsi to control rezim. Sebagai warga negara kita wajib, dan kita punya ilmu walaupun sedikit, kita wajib yang namanya meluruskan apa-apa yang tidak lurus dari rezim yang berkuasa, kan kayak gitu. Mereka lupa bahwa kita lakukan pada hakikatnya adalah wujud dari caring, sharing, and forgiving terhadap kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ikhtiar untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara. Boleh, kenapa? Boleh. Dan itu malahan jangan jadi aja pejabat. Kalau jadi scholars, Anda tahu, Anda diem aja, maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Saya kira itu. Ya. Jadi pemirsa IC Real Show, terima kasih sudah rajin atau sabar di dalam mendengarkan kajian-kajian conversation to scholars Bang Nursi, Dr. Ihsanuddin Nursi, dan saya Husnul Maria. Kalau salah kami mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Berapa